Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya lagi di kebun habis babat rumput. Dan ini saya lagi nyantai. Jadi mengenai saya nyantai ini, ya ini pemirsa, ini saya akan menanggapi tentang komentar-komentar yang saya dapat. Yang jelas komentar-komentar ini dari penjenengan semua yang sudah menonton tentang klarifikasi saya yang tadi malam, yaitu mengenai Abah Gus Samsudin. Yang jelas video itu di dalam thumbnailnya yang seperti ini. Jadi mengenai komentar penjenengan semua itu, yang jelas komentar penjenengan itu hampir sama kata-katanya. Intinya komentar penjenengan yang seperti ini. Itu komentar penjenengan semua. Jadi mohon maaf, yang saya tampilkan cuma itu aja. Sebab komentar-komentar yang lain banyak banget. Tapi komentar-komentar itu kata-katanya hampir sama. Apa kata-katanya di dalam komentarnya penjenengan? Kang Selamat Kurung, panjenengan jangan salah paham. Abah Gus Samsudin hanya mengingatkan. Jadi panjenengan jangan salah paham. Abah Gus Samsudin mengatakan panjenengan jangan ada kebencian. Jadi panjenengan jangan salah paham. Itulah pemirsa. Kata-kata di dalam komentar intinya kata-kata itu hampir sama. Jadi mengenai komentar itu, jadi wajarlah panjenengan ngomong seperti itu. Sebab di dalam klarifikasi saya yang kemarin itu, menurut saya ya memang keterlaluan. Beneran memang keterlaluan. Tapi klarifikasi saya yang keterlaluan itu karena ada maksud lain pemirsa. Beneran. Klarifikasi Abah Gus Samsudin yang kemarin itu kan tidak membahas komplotan orang ini. Yang dibahas Abah Gus Samsudin kan tentang menanggapi komentar saya. Nah, kenapa saya itu menyangkut orang-orang ini? Karena saya tuh komentar yang seperti itu supaya biar disimak sama komplotan-komplotan orang ini. Itulah pemirsa, maksud saya tuh seperti itu. Pertama, saya berkomentar sudah menuduh Abah Gus Samsudin. Yang kedua, saya sudah membalik omongannya Abah Gus Samsudin. Yang ketiga, saya sudah mengucap ingin berhenti jadi pennya Abah Gus Samsudin. Nah, jadi omongan saya itu intinya masih banyak pemirsa tentang Abah Gus Samsudin. Nah, jadi saya itu komentar-komentar negatif sama Abah Gus Samsudin supaya disimak sama komplotan-komplotan orang ini pemirsa. Sebab kenapa saya itu membahas orang ini? Karena orang-orang ini semenjak adanya Abah Gus Samsudin bebas dari tahanan, komplotan-komplotan orang ini kan tidak ada yang nongol. Biasanya tuh sehari-harinya itu sering menghujat Abah Gus Samsudin. Kenapa orang-orang ini tidak ada yang nongol? Nah, jadi itulah pemirsa. Saya mencoba mengomentari Abah Gus Samsudin meskipun kata-kata itu negatif supaya disimak sama orang-orang ini. Yang pasti orang-orang ini kalau melihat itu pendukungnya Gus Samsudin Selamat Kurung yang sering mengkritik saya, mengkritik pesulap merah, mengkritik Joko Arek, mengkritik Joko Gondrong, ternyata kabur dia mendukung Gus Samsudin. Kan pastinya seperti itu misal tanggapannya orang-orang itu. Nah, jadi itu loh misal saya mencoba menanggapi tentang tanggapannya Abah Gus Samsudin. Saya itu memang sengaja pemirsa
Beneran, saya itu memang sengaja. Sekarang begini pemirsa, Abah Samsudin merespon tentang komentar saya. Udah gitu Abah Samsudin mengingatkan. Masa saya tidak berterima kasih sama Abah Samsudin? Justru Abah Samsudin yang sudah mengingatkan saya. Itulah pemirsa, menurut saya itu kehormatan bagi saya. Beneran pemirsa, saya ngomong seperti itu, ternyata Abah Samsudin merespon. Saya itu benar-benar bersyukur. Itu di dalam hati saya itu begitu pemirsa. Tapi di dalam klarifikasi saya kan berbeda. Omongan saya tuh seakan-akan gimana ya, sok tahu kan begitu. Tapi saya itu melakukan seperti itu ada maksud lain. Ditambah lagi, di dalam tanggapannya Abah Samsudin, menurut saya kata-kata Abah Samsudin ada yang salah. Beneran, kata-katanya Abah Samsudin ada yang salah. Seharusnya kata-kata yang salah itu jangan disebut, biarkan saja. Sebab kata-kata itu beliau sendiri pernah mengatakan. Yang jelas pembahasannya Abah Samsudin yang seperti ini pemirsa. Kang Selamat Kurung, kita itu boleh berbuat baik, tapi kita tidak boleh merasa diri lebih baik. Berbuat kebaikan itu wajib, tapi merasa diri lebih baik itu tidak boleh. Sampean boleh ngefans sama saya, tapi jangan sampai ada kebencian. Ini sering Pak Rete saya kasih tahu juga. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang ma'ruf dengan cara mungkar. Melakukan sesuatu hal yang ma'ruf, yang baik harus dengan cara yang baik. Contoh, saya ngomongnya kasar, umpamanya bahasa kasarnya lo goblok atau mohon maaf nyet monyet atau jing anjing gitu. Ini makanan gitu. Walaupun niatnya baik, tapi caranya nggak baik, nanti akhirnya jadi tidak baik. Harus dengan cara yang baik. Dalam arti begini, untuk Kang Selamat Kurung, jadi harus berhati-hati untuk menjaga hati gitu. Yang penting jangan ada kebencian gitu ya. Omongan yang pertama, beliau mengatakan melakukan kebaikan wajib, tapi jangan terlalu baik. Itulah pemirsa, jawaban yang itu saya tuh jadi bingung. Apa gara-gara saya itu mengkritik orang-orang sehingga penjenengan ngomong seperti itu? Seharusnya ucapan hewan itu jangan disangkut. Kalau disangkut, bisa-bisa membalik kepada penjenengan sendiri. Padahal di rumah ya, minta makan ya, minta rokok, minta uang untuk istrinya di rumah. Sudah numpang di pondok ya, si Joko Bengek itu. Nggak taunya ya, ketika pulang pun juga minta ongkos ke saya. Sampai ada 4 kali atau 3 kali lah. Intinya minta uang untuk istrinya, untuk anaknya. Yang penting ya kita sudah pernah berbuat baik kayak gitu aja. Kalau dia nggak baik ya biarkan saja. Anjing itu memang kalau kelaparan itu menggonggong. Yang biarkan aja. Nanti kalau dikasih makan, kalau habis makan aja gonggong lagi ya repot. Itulah sifatnya anjing ya. Biarin aja anjing menggonggong. Itulah ucapan penjenengan sendiri sama Joko Arek. Panjenengan ngomong secara halus, tapi ucapannya penjenengan itu menyengat bagi saya. Joko Arek penjenengan katakan sifatnya seperti anjing, kan menghina. Itulah kata-kata beliau, ucapannya di tengah-tengah.
Kalau perkataan Abagus Samsudin yang lain, saya tuh gimana ya, setuju banget, betul banget. Tapi kata-katanya di tengah, beliau mengatakan anjing sama Joko Arek, itulah kata-kata itu yang menurut saya itu tidak cocok. Abagus Samsudin kan seorang muslim, saya pun juga seorang muslim. Jadi sebagai seorang muslim kan harus saling mengingatkan, kan begitu ajarannya Abagus Samsudin. Jadi seorang muslim melakukan ibadah, entah itu sholat maupun puasa. Jadi kalau ucapan seperti itu tadi, kan percuma saja pemirsa, melakukan ibadah maupun puasa. Abagus Samsudin menyebut Joko Arek dengan sebutan sifat anjing. Itu kan menghina. Jadi kata-kata itulah pemirsa, saya itu mengingatkan sama Abagus Samsudin. Wajar kan saya itu mengingatkan beliau. Di dalam klarifikasi beliau mengingatkan saya, lalu apa salahnya saya juga mengingatkan beliau? Seandainya kata-kata itu dinilai sama ulama-ulama lain, gimana? Gus Samsudin kata-katanya kok ada yang jelek. Kenapa? Selamat kurung ini kok tidak berani membahas kata-kata itu? Nah, itulah pemirsa, yang saya khawatirkan itu. Nah, jadi itulah pemirsa yang saya gali, kata-kata Abagus Samsudin yang di tengah-tengah itu. Jadi wajar kan, sebagai seorang muslim kan saling mengingatkan. Nah, jadi mengenai komentar saya yang terlalu negatif sama Abagus Samsudin, biar disimak sama komplotan-komplotan orang ini pemirsa. Itulah saya bikin klarifikasi yang terlalu negatif. Tujuan saya itu hanya untuk memancing, sebab komplotan-komplotan orang ini saya teliti berhari-hari kok tidak yang nongol. Biasanya orang-orang ini sering mengucat Abagus Samsudin, kok orang-orang ini tidak yang nongol. Tapi yang nongol, yang sering nyerocos omongannya itu orang ini, Joko Arek ini. Si Joko Arek ini masih menyindir terus tentang Abagus Samsudin. Beneran. Nah, jadi mengenai orang ini yang nama Joko Arek ini, yang jelas Joko Arek ini sudah mengungkit saya pemirsa. Beneran. Inilah ucapan dia. Dukung Samsudin pura-pura. Samsudin udah ngakui dirinya konten liburan masih diteriak-teriakin aja. Met. Namanya selamat kurung. Buka dong kurungannya biar nggak dikurung gitu. Bro, tobat ya. Kalau nggak tobat nanti malu kamu. Bahas tapi yang tidak nyata, lucu tuh. Barang yang tidak nyata dianggap nyata. Tuh selamat kurung. Ngaku-ngaku orang Banyuwangi tuh. Jadi orang-orang yang narik pusaka yang mau ngaku asli boleh dibuktikan sama saya kalau mau. Nah, pusaka itu di bumi, di tanah, bukan ditarik pakai Al-Fatihah, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu mah pendusta berkedok agama. Dukun penipu ya begitu memang. Yang jadi pembodoang publik gitu maksudnya. Iya enggak? Udah jelas? Dia mengatakan, katanya selamat kurung, ngaku-ngaku orang Banyuwangi, kan begitu.
Ditambah lagi, dia itu sering menghina. Katanya penarik pusaka itu palsu. Jokarek, kamu kan menantang pembuktian. Kalau kamu ingin nantang pembuktian tentang penarikan pusaka, ya jangan cuma nyerocos doang kau. Kamu itu menghina tentang penarikan pusaka. Terus gimana dengan guru kamu? Hei Jokarek, terus gimana dengan guru kamu yang namanya Singoludro? Ayo, kamu bisa ngomong seperti itu, tapi kenapa tidak kamu bongkar guru kamu? Kalau kamu ingin tahu tentang penarikan pusaka yang dilakukan oleh Singoludro guru kamu, yang jelas videonya itu yang seperti ini. Kita nemuin Mbah Singoludro dulu yuk. Ini bambu ini kalau diambil ini juga bisa buat sarana loh ini. Pak Nur pernah nggak ngeliat gini? Ini, bambu yang ini loh Pak Nur. Ini ya? Iya. Itu ya? Yang ini loh. Iya ya. Untuk membawa itu. Gimana ya Mbah Singoludro ya? Gimana ya Mbah Singonya ya? Mbah Singonya teng mana ya? Teng pundi niki? Oh sini ngeselis. Hati-hati ya Pak Nur, sebab dari sini ada yang pernah meninggal. Ada yang pernah meninggal. Di sini ada yang pernah ketemu meninggal di sini. Ya wes, kita hormat aja. Di mana orangnya? Mana? Di mana leh? Masa Allah, Allahu Akbar. Data gulai rono-rono. Lah nggak ngerti ya beliau di sana. Assalamualaikum Mbah. Panggilnya Mbah Pak. Mbah. Apa? Data gulai rono. Nggak ngerti lagi. Kenapa ya? Iya mungkin. Ya mau kayak pengen kayak Sunan Kalijaga mungkin. Pinggir kali lagi. Baik di sana. Coba lihat dulu. Lu kan. Jangan deket-deket ya, hati ya. Lu alah. Baik di sana toh Pak No. Baik. Walah, alah. Nggih anu. Tak ngobrol dulu sama mbahnya ya. Monggo itu mau ganggu apa gak, Cak?
Amit ora sopan kokonane aku. Assalamualaikum, Mbah. Mbah kaget aku teko. Wait, sehat nggih? Amit, Mbah. Kula pundi mriki mawon nggih? Nggih, mriki mawon. Assalamualaikum, Mbah. Ini bapak angkat kula. Namanya Pak Nur. Pangaken kula Mbah Singo. tenang. Oh iya, monggo. Ini dalam nggak sih? Agak dalam.
padahal itu penarikan. Padahal penemuan. Hanya mendeteksi saja. Mendeteksi dan menemukan. Karena kita dengan alam itu nyambung batinnya, gitu loh masalah. Bukan narik, Sambung rasa. sambung rasa. Pak ya. Mudah-mudahan rezeki. Nanti bisa dijual ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Unik ya batunya ini ya. Batunya itu unik. Karena apa ya? Batunya itu besar. Terus tengah-tengah itu lubang ini saya yakin dari zaman purba dulu, gitu loh. Tapi unik banget loh tempatnya. Caranya di dalam Pak. Unik banget ya Mbak. Hati-hati Mbak. Mbahnya mendeteksi. Allah, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok sampean kedelep rono jemur ya, Mbah? Allahu Akbar. Apa, Mbah? Astagfirullahaladzim. Apa, Mbah? Tadi ada, oh ini. Mantap. Cair. Ambilin air, Sam. Kasih kembali. Jenengan mau ngantos kayak seperti ketarik ke bawah ngoten, Mbah? Napa kok sampai ketarik ke bawah kayak mau kedelep ngono, Mbah? Berat nariknya ini. Oh, mbahnya tadi itu sampai kayak Nancep kan di tanah. Mungkin punya orang zaman dulu atau punya orang sekarang belum tahu, biar sepuhnya. ini model apa namanya, Mbah? Tombak. Ini jenis godong pring. Oh, jenis Bentuknya kan godong pring. seperti daun bambu ya. Oh, ini yang jadi jenis godong pring. Tombak godong pring. Tombak godong pring. Kalau biasanya dipakai buat apa ini, Mbah? Buat tindih ya, untuk jaga rumah. Wibawaan. Wibawaan. Kepala desa. Pageran gitu ya? Iya. Berarti yang mau nyalon kepala desa bisa pakai ini, Mbah? Bisa. Nyalon DPR juga nggak apa-apa. Nyalon DPR juga bisa pakai ini. Yang penting di rumahnya, di samping meja kerjanya taruh tombak, kasih itu yang panjang, kasih sarung. Kelihatannya kan enggak seperti ini. Berarti kalau tombak itu hampir sama kayak punya jenengan itu, Mbah? Sama kalau Hampir ini sama kecil. ya? Wah. Ini buat saya, Mbah? Oke, itu nunggu. Kalau ini kan kecil. Wah, iya. Namanya tombak apa namanya? Godong pring, Mbah. Tombak godong pring. Tombak godong pring. Sebenarnya tombak beliring sih. Tombak beliring. Iya. Ini kan beliring lanang karena ini ada Beliring lanang. ada selorokannya. Iya. Dibersihkan aja, lama di alam kan kotor ya. Dibersihkan, diwarangi. Siap. Belum? Hah? Ada jawara, Iya. jawara. Heeh. Gimana Pak Nur? Kodamnya Jawara.
kodam, walah kodam itu pokoknya ada getarannya. Kalau kodamnya nanti Ini buat saya, Pak. iya, monggo. Masya Allah. Nah, terus ya, Mbah. Iya. Wah, mantap mbahnya ini. Sampai tadi banyak, delulup. Banyak loh di sini. Banyak ya, Mbah. Nah, itulah misal video tentang Abang Samsudin sama Singeludro. Tadi Abang Samsudin mendapatkan batu dan Singeludro mendapatkan pusaka seperti tombak. Nah, jadi mengenai Singeludro itu yang sedang melakukan penarikan pusaka, terus gimana responnya si Joko Arek? Halo Joko Arek, kenapa orang lain terus yang dibongkar? Kenapa burungnya tidak dibongkar? Kan aneh pemirsa dengan ucapannya si Joko Arek itu. Ya intinya antara guru dan murid si Joko Arek dan Singeludro, yang jelas ini orang-orang munafik. Ya, sekali lagi orang munafik. Ya pemirsa, itu ada suara maghrib. Ini saya mau pamit dulu diri. Sekali lagi, jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.